Saudara, yang belakangan ini terjadi lagi ramai kita lihat nih. Ada seseorang ya Fuad Pleret, saya sebut dah namanya. Karena Al-Quran nyebutin nama Fir'aun, saudara. Al-Quran tuh nyebutin nama Fir'aun, nama Haman, disebutin nama Al-Quran. Kadang-kadang yang begini mesti disebutin, layak fa. Dia hina Al-Habib Idrus bin Salim Al-Jufri. Anda tahu siapa Habib Idrus bin Salim Al-Jufri, saudara? Saya kemarin ke Palu. Habib Idrus bin Salim Al-Jufri, Allah kasih karamahnya apa? Di masa hidupnya di Sulawesi, di masa hidupnya. Di zaman yang masih serba sulit, jauh dari ibu kota, akses begitu sulit. Beliau sudah berhasil mendirikan 400 cabang Madrasah Al-Khairat, saudara. Itu dari tahun 30-an sampai tahun 60-an, 400 cabang Al-Khairat di masa hidupnya, saudara. Yang mendidik umat begitu dahsyat, luar biasa. Sekarang Al-Khairat berkembang, cabangnya lebih dari 1.700 cabang di Indonesia Timur dan sekitarnya. Bukan cabang alumni mendirikan pakai nama sendiri, bukan. Cabang dengan nama Al-Khairat, resmi, saudara. 1.700 cabang lagi di pelosok-pelosok Sulawesi, di pelosok Maluku, di pelosok-pelosok Kalimantan. Sampai saya ke Papua, saya ketemu alumni-alumni Al-Khairat, saudara. Luar biasa jasa beliau, saking besarnya jasa beliau. Sampai-sampai nama bandara di Palu dikasih nama Bandara Mutiara Sis Al-Jufri. Mutiara Sayyid Idrus Salim Al-Jufri. Azim, saudara, azim, luar biasa. Makanya ini orang menghina Habib Idrus nggak bakal hina karena dihina oleh beliau. Wallah, beliau udah dimuliakan oleh Allah dengan keistiqamahannya, dengan al-khairatnya, karya hidup yang bersaksi atas kehebatan, kedahsyatan beliau, saudara. Tapi justru orang yang menghinakan beliau, musuhi beliau, sedang memusuhi kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Faqad adantuhu bil harab. Kata Allah, berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini ujian buat kita, saudara, ujian buat kita pecinta. Habib Idrus itu bukan sekedar sosok Habib Idrus, tapi beliau sebagai sosok pendidik umat, sebagai simbol salah satu pewaris baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya saya setuju, saudara. Saya setuju apa yang disampaikan oleh Kiai Haji Khalil Nafis dalam tweetnya. Beliau mendorong supaya Fuad Pleret diproses hukum, dijebloskan ke penjara. Saya mau tanya, setuju atau tidak? Setuju atau tidak? Setuju atau tidak? Karena ini bukan urusan personal, saudara. Ini urusan simbol umat yang dihina. Dan gak sampai di situ. Ini adalah ujaran kebencian rasis fasis. Habib Idrus ini puncaknya. Sebelumnya ada puluhan ulama yang dihina, direndahkan, dicaci, dimaki. Bahkan gak sampai di situ, saudara. Ada upaya pecah belah, ujaran kebencian, rasisme, fasisme, saudara. Masya Allah, tabarakallah. Padahal kita di Indonesia, kita ini bineka tunggal ika, beda-beda suku tapi satu, Rasisme itu dikecam, bukan hanya dengan ajaran Islam, bukan hanya dengan aturan yang ada di Indonesia, bahkan aturan internasional pun mengecam yang namanya rasisme, saudara. Ini mau dipecah belah, mau dicaci maki, mau dibenturkan, dihina-hina, saudara. Makanya ini nggak bisa dibiarkan. Ini nggak bisa dibiarkan, ibadah Allah. Disinilah bagaimana pentingnya peran hukum untuk ditegakkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika ada orang yang menghina Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, orang yang awam, orang yang nggak tahu apa-apa, dimaafkan oleh Rasulullah SAW. Tapi ketika yang mengganggu, menghina Rasulullah SAW adalah gerakan yang sistematis dengan kesombongannya, seperti yang dilakukan oleh Abu Jahal dan kawan-kawan. Itu Abu Jahal dan kawan-kawan ngelempari Rasulullah dengan kotoran. Dilempari itu kita punya Nabi dengan kotoran. Nabi lagi sujud depan Ka'bah. Itu begitu Nabi selesai sujud, dibersihkan itu kotoran dari atasnya Nabi SAW oleh Sayyidatuna Fatimah Zahra. Nabi angkat tangan selesai sholat. Allahumma alaika bi Abi Jahal, Allahumma alaika bi Abi Lahab, Allahumma alaika bi Uqbah bin Abi Mu'ayyid, Allahumma alaika bi fulan. Satu-satu disumpahin sama Nabi Muhammad. Dan itu nama-nama yang disumpahin Nabi semuanya mati dalam keadaan hina, saudara. Ini bukan gerakan personal. Ini kebencian yang sistematik, terprogram, ada dalangnya, ada yang main di belakangnya. Targetnya habaib kiai ribut, ulama ribut, umat Islam ribut. Maka kita wajib menjaga kebinekaan kita, wajib menjaga persatuan kita, wajib menjaga persatuan daripada ulama dan umat. Makanya saya mau tanya, siap seret Fuad ke penjara? Siap tuntut untuk proses hukum? Insya Allah hari Senin besok kami dari berbagai ormas Islam akan membuat laporan. Laporan sudah dibuat sebenarnya di Polda Sulsel, di Polda Kaltara, di berbagai Polda sudah dibuat. Kami akan membuat laporan ke Mabes Polri, saudara, hari Senin besok. Dan insya Allah kita akan rame-rame nganterin pelapornya supaya ini Fuad segera dijebloskan ke penjara. Setuju? Setuju? Siap jaga persatuan? Siap jaga kesatuan? Siap jaga para kekasih Allah? Semua angkat tangannya, takbir!
Takbir. Sallu ala nabi. Ini saja yang saya sampaikan. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat. Mudah-mudahan kita dapat keberkahan sahibul haul. Mudah-mudahan kita dapat keberkahan para kekasihnya Allah. Dan mudah-mudahan dunia akhirat kita kumpul sama mereka. Hadani Allah wa iyyakum ila siratil mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-afu tawalna alaikum samihun.